Kepanasan! Setelah Yuji dihidupkan kembali oleh Yuta, Megumi pun datang untuk meminta pertolongan pada Yuji. Kira-kira strategi macam apakah yang akan mereka pakai untuk menyelamatkan Sumiki di Culling Game? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Megumi yang menjelaskan pada Yuji tentang Kamo Noritoshi yang telah membuat rencana bagi mereka yang terlibat dengan Jujutsu untuk saling bertarung di dalam Culling Game. Dan Sumiki terseret ke dalam semua ini. Megumi memohon pertolongan pada Yuji. Yuji pun mengingat kutukan yang diberikan oleh kakeknya sebelum meninggal, yaitu menyuruhnya membantu orang lain. Yuji lantas menceritakan pada Yuta bahwa Sukuna berencana memakai Megumi untuk sesuatu. Di Shibuya, alasan mengapa Sukuna mengambil alih tubuhnya mungkin karena Yuji dipaksa memakan 10 jari sekaligus. Saat ini ada 15 jari di dalam tubuh Yuji. Bahkan, walau Yuji memakan 5 sisanya, Yuji rasa Sukuna tidak akan mengambil alih tubuhnya. Karena itu, jika Yuji dikendalikan lagi oleh Sukuna, Yuji meminta Yuta untuk membunuhnya. Karena Yuji percaya Yuta bisa melakukannya. Yuta pun setuju dan menjawab akan mengusahakannya. Dengan serius, Yuji pun mengatakan bahwa ia akan menolong Megumi. Megumi lalu menjelaskan rencananya. Pertama, ia akan kembali ke SMA Jujutsu untuk berbicara dengan Master Tengen mengenai cara membatalkan Segel Prison Realm, apa tujuan sebenarnya dari Noritoshi, dan apa langkah mereka selanjutnya. Culling Game adalah terorisme Jujutsu yang tidak terduga. Untuk menghadapi situasi ini, kedua rencana itu wajib dilakukan. Megumi percaya satu-satunya yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah Master Tengen. Yuji lalu menanyakan, apakah Yuki mengetahui soal ini? Megumi menjawab, sebenarnya Yuki lah yang mengusulkan ini. Yuki bersembunyi di Universitas Teknik karena tidak ingin berurusan dengan pihak petinggi. Yuta pun menimbrung, masalahnya adalah perisai yang menyembunyikan Tengen. Di dalam pintu dengan jumlah ribuan yang selalu berpindah tempat, hanya satu yang mengarah pada makam bintang alias lokasi Master Tengen berada. Jadi, mereka harus bersiap untuk itu. Yuji menanyakan, apakah itu berarti mereka tidak bisa bertemu dengan Master Tengen? Sebelum ada yang menjawab pertanyaan itu, Yuji lantas menutup matanya lalu meminta maaf pada Megumi. Ia ingin menanyakan sesuatu yang penting sekarang. Yuji pun menanyakan, bagaimana dengan keadaan Kugisaki Nobara? Tetapi, Megumi hanya terdiam dan memasang raut wajah sedih tanpa memandang mata Yuji. Saat itulah, Yuji langsung paham apa yang terjadi. Yuji pun mengepalkan tangannya dengan keras untuk menguatkan dirinya. Yuji hanya mengatakan bahwa ia mengerti. Tiba-tiba, Choso pun muncul dengan wajah yang menyeramkan, sehingga Megumi terkejut melihatnya. Choso sepertinya mengetahui sesuatu mengenai perisai Tengen itu. Yuta pun tersenyum pada Choso yang ternyata mendengarkan pembicaraan mereka. Choso mengatakan bahwa ia mengetahui solusinya. Yuji pun menanyakan maksud dari perkataan Choso. Choso menjelaskan, dulu Mahito mencuri jari Sukuna dan rahim terkutuk. Itu berarti mereka bisa memakai trik yang sama. Beberapa waktu berselang, Yuji, Megumi, Yuta, dan Choso pun pergi ke SMA Jujutsu Tokyo di ruang bawah tanah. Mereka bertemu dengan Yuki dan Maki dengan perubahan penampilan seperti rambutnya yang pendek dan tubuhnya yang dipenuhi luka bakar setelah arc Shibuya. Begitupun mata kanannya yang masih diperban. Maki menyapa mereka setelah sekian lama tidak berjumpa. Yuji memanggil Maki senpai dan Yuki yang tampak mengayunkan tangannya. Yuta memanggil Maki dan mendekatinya, menanyakan apakah Maki benar-benar sudah boleh bergerak bebas. Maki pun membenarkannya. Yuki menjelaskan luka bakar itu tidak bisa diapa-apakan, bahkan dengan teknik kutukan pembalik.
Bekas lukanya tidak bisa menghilang. Tapi memang begitulah batasan fisik yang diberikan oleh surga pada Maki. Pada akhirnya, bukan ketahanan kutukan seseorang, tapi kekuatan fisik bawaan seseoranglah yang memisahkan antara hidup dan mati. Hanya saja, tentang kematian kepala klan Zenin memang disayangkan. Maki pun protes bahwa mereka memang tidak sedang bersaing atau semacamnya. Maki menanyakan pada Megumi tentang perisai Tengen, namun Choso maju untuk menjelaskannya. Dalam perjalanan ke makam bintang, ada sebuah brankas penyimpanan di mana alat dan benda kutukan disimpan. Brankas itulah tempat di mana sisa-sisa adik Choso disimpan. Mayat Noranso, Shouso, Tanso, Sanso, Kotsuso, dan Shoso. Walau mereka hanya mayat, Choso bisa memakai efek kedua teknik kutukannya untuk mendeteksi mereka. Yuki dan Maki pun memuji kemampuan Choso, namun pertanyaannya adalah, siapa Choso ini? Semua orang lantas memandangi Choso. Yuji pun menyampaikan, untuk sekarang anggap saja Choso seperti anikinya. Mendengar itu, Choso tampak sangat terkejut sekaligus terharu. Tanpa berlama-lama, mereka pun berjalan mendatangi brankas penyimpanan yang menghubungkannya dengan makam bintang. Kita pun diperlihatkan ada pintu gerbang di mana Choso yakin bahwa di balik pintu itu adalah tempat di mana para saudaranya tertidur. Choso dan Yuji pun bersiap untuk membukanya. Namun, yang mereka lihat adalah pemandangan seram di mana ada banyak dahan pohon tanpa satupun dedaunan dan menjulang tinggi. Choso lalu mengajak mereka untuk turun karena di belakang sana ada lift yang menuju ke makam bintang. Di saat mereka berjalan, ada sebuah bangunan besar di sebelah kiri mereka. Yuji pun memanggil Choso yang tampak terdiam di bangunan besar itu. Choso langsung mengerti untuk menjemput saudara mereka nanti dan memprioritaskan misi mereka. Kemudian, mereka pun memakai lift untuk turun ke lantai bawah. Setelah mereka sampai dan keluar dari lift, Yuji pun menyadari ada bekas darah di lantai. Apa yang terjadi? Yuki pun menjelaskan setelah ia ingat lagi, itu cerita dari 11 tahun yang lalu. Itu mungkin awal dari semua kekacauan ini. Kita pun diperlihatkan ingatan Yuki pada sosok yang tersenyum menyeramkan, yaitu Toji Fushiguro. Namun Yuki tidak melanjutkan penjelasannya, sehingga Yuta dan Maki tampak bingung. Seharusnya kuil utama ada di depan sana, namun Yuki memasang ekspresi marah dan memaki brengsek. Setelah mereka keluar dari lorong dan mencapai makam bintang, mereka semua terkejut karena tidak ada apa-apa di tempat itu. Apa benar ini kuil utamanya? Yuki menjawab, tidak. Tengen menolak mereka. Sebenarnya, Tengen tidak biasanya ikut campur. Namun sekarang setelah Six Eyes disegel, Yuki kira mereka akan bisa bertemu dengannya. Tapi Yuki tampaknya terlalu optimis. Dalam hati Yuki, yang ditolak Tengen sebenarnya adalah dirinya, bukan mereka semua. Megumi tampak kesal karena rencana mereka tidak berjalan lancar, padahal ia harus menyelamatkan kakaknya. Yuta yang menyadari reaksi Megumi lalu menanyakan pada yang lainnya, bagaimana kalau mereka kembali saja? Apalagi Sumiki tidak punya banyak waktu. Tapi tiba-tiba saja ada suara yang mereka dengar menanyakan, apakah kalian mau pergi? Saat itu juga semuanya berbalik dan bersiaga. Rupanya dia adalah Tengen yang menyapa mereka. Tengen mengatakan senang bertemu dengan mereka, yaitu putra Zenin, darah Michizane, rahim terkutuk, dan wadah Sukuna. Yuki dengan wajah serius menyindir Tengen yang tidak menyapanya. Dan di saat yang sama pula, Yuji, Megumi, Yuta, Maki, dan Choso sangat terkejut melihat wujud dari Tengen yang tidak menyerupai manusia. Tengen pun menjawab Yuki jika ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Yuki menanyakan mengapa Tengen menutup makam bintang. Tengen menjelaskan bahwa ia takut Yuki bersekutu dengan Kenjaku. Tengen tidak cukup
maha mengetahui hingga bisa membaca hati seseorang. Yuki pun tampak serius menanyakan maksud dari bekerja sama dengan Kenjaku. Tengen mengatakan Kenjaku dulunya adalah Kamo Noritoshi, penyihir yang sekarang memakai tubuh Geto Suguru. Yuki menanggapi bahwa nama Kenjaku itu sungguh ironis, karena Ken artinya kemurahan hati dan Jaku artinya keselamatan. Kemudian Yuji yang polos menanyakan pada Tengen kenapa bentuknya seperti itu, membuat Megumi protes dalam hati karena Yuji menyela pembicaraan di saat seperti ini. Tengen lalu tersenyum dan mengatakan bahwa ia abadi namun tidak awet muda. Yuji juga bisa terlihat seperti itu setelah 500 tahun. Sontak Yuji terkejut mendengarnya. Tengen melanjutkan, setelah ia gagal untuk bergabung dengan wadah Star Plasma 11 tahun yang lalu, penuaan Tengen dipercepat dan rasa kesadaran pada dirinya telah menghilang. Surga dan bumi telah menjadi bagian darinya. Yuki pun berpikir dalam hati, jadi saat itu tidak ada bagian dari wadah Star Plasma yang lain. Pantas saja suara itu tidak bertambah. Megumi dan Yuta pun meminta maaf dan menyampaikan tujuan mereka datang, yaitu untuk menanyakan soal tujuan Kenjaku, bagaimana cara untuk membuka Prison Realm, dan bisakah Tengen katakan pada mereka apa yang ia ketahui. Tengen langsung menjawab, tentu saja. Itu yang ingin Tengen katakan, tapi dengan satu syarat. Tengen pun memanggil Okotsu Yuta, Tsukumo Yuki, dan rahim terkutuk Death Painting. Tengen ingin dua dari mereka bertiga untuk tetap di sini dan menjadi penjaga Tengen. Yuta menanyakan mengapa Tengen membutuhkan penjaga padahal Tengen abadi. Maki pun mengetahui jika Tengen khawatir kalau disegel. Yuki justru protes jika itu tidak adil. Apakah Tengen juga tidak akan menjelaskan berapa lama dan kenapa mereka menjaga Tengen? Tengen pun mengajak mereka semua untuk membicarakan Kenjaku. Tujuan bocah Kenjaku itu adalah pemaksaan evolusi manusia di seluruh Jepang. Megumi menyampaikan jika ia sudah dengar soal itu. Tapi apa yang sebenarnya ingin Kenjaku capai? Kenapa Kenjaku tidak memakai perisai Tengen untuk melakukan idol transfiguration pada setiap orang di Jepang untuk menjadi shaman? Tengen menjelaskan, itu karena tidak ada energi kutukan yang memadai. Energi kutukan dari Uzumaki tidak berputar kembali ke penyihir. Terlalu tidak efektif jika memakai teknik kutukan untuk mengevolusi manusia satu persatu. Itu artinya Kenjaku sedang mencoba mencapai evolusi dengan menyatukan manusia dan Tengen. Yuji pun protes, bukankah asimilasi itu, apa namanya ya? Megumi melanjutkan pertanyaan Yuji, asimilasi itu hanya bisa dilakukan dengan wadah Star Plasma. Tengen menjawab, begitulah kasusnya pada Tengen yang dulu. Tapi Tengen sudah berevolusi sejak 11 tahun yang lalu. Sekarang, tidak mustahil untuk bergabung dengan selain wadah Star Plasma. Choso pun menanggapi, bukankah Tengen hanya ada satu? Bagaimana bisa Tengen bergabung dengan banyak manusia? Tengen menceritakan sebenarnya dirinya yang ada di hadapan mereka sekarang bukanlah tubuhnya juga. Jiwa dari Tengen yang berevolusi ada di mana-mana. Seperti yang Tengen katakan tadi, ia sekarang menjadi satu dengan surga dan bumi. Manusia yang bergabung dengannya akan melampaui definisi normal seorang penyihir biasa. Mereka ada, namun juga tidak ada. Sebuah eksistensi jenis baru. Karena Tengen punya teknik perisai. Ia bisa mempertahankan wujud dan kesadarannya, bahkan setelah evolusi. Tapi jika banyak orang berevolusi, atau satu saja dari mereka jadi tidak terkendali, maka itu akan jadi akhir dari dunia. Yuki menanyakan, kenapa? Tengen menjawab, karena mereka tidak memiliki ikatan individual. Niat jahat akan langsung tersebar. Kejahatan 100 juta orang akan keluar ke seluruh dunia. Kehancuran yang mereka baru saja lihat di Tokyo akan terulang lagi di seluruh dunia.
Yuji menanyakan, kenapa Kenjaku melakukan ini? Tengen tidak mengetahuinya. Seperti yang ia katakan tadi, Tengen tidak bisa membaca hati orang lain. Maki pun mengatakan, Tengen hanya perlu menolak asimilasi itu kan? Tapi Tengen langsung menjelaskan bahwa itulah masalahnya. Komposisi Tengen setelah berevolusi lebih dekat dengan kutukan daripada dengan seorang manusia. Tengen sekarang sangat rentan dengan teknik manipulasi arwah kutukan. Saat itu pula lah, semua orang lantas mengetahui kengerian dari apa yang akan terjadi dengan teknik yang dimiliki oleh Kenjaku setelah memakai tubuh Geto Suguru. Tengen melanjutkan, melihat kemampuan Kenjaku sebagai penyihir, dia mungkin akan langsung menyerap Tengen saat bersentuhan. Itulah sebabnya tubuh inti Tengen menolak semuanya memasuki makam bintang. Yuta pun mengerti alasan kenapa Tengen membutuhkan penjaga. Kenjaku adalah master dalam teknik perisai selain Tengen. Hanya soal waktu hingga dia bisa membuka segel makam bintang. Yuki pun menanyakan, kenapa sekarang? Mencegah penyatuan wadah Star Plasma, membuat Tengen berevolusi, menyerap dan mengendalikan Tengen dengan teknik manipulasi arwah kutukan. Kenjaku sepertinya punya hubungan dengan Sukuna. Dia pasti telah jadi penyihir untuk Tengen selama 1000 tahun. Jadi kenapa sekarang? Tengen menjawab bahwa dirinya, wadah Star Plasma, dan Six Eyes semuanya terhubung oleh takdir atau sebab akibat. Di masa lalu, Kenjaku telah dikalahkan 2 kali oleh Shaman dengan Six Eyes. Yang kedua kalinya, Kenjaku sudah benar-benar siap. Dia membunuh Six Eyes dan wadah Star Plasma sebelum mereka berusia 1 bulan. Namun pada hari penyatuan, baik Star Plasma dan Six Eyes masih muncul. Setelah itu, Kenjaku mengubah strateginya menjadi mencuri dan bukannya membunuh sang Six Eyes. Dan mulai mencari Prison Realm karena tidak akan ada 2 pemilik Six Eyes secara bersamaan. Namun 11 tahun yang lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi karena campur tangan Toji Zenin. Mendengar nama Toji Zenin membuat Megumi dan Maki sama-sama cemberut. Di antara orang-orang dengan tubuh yang diberkati aturan surgawi, Toji adalah kasus spesial yang benar-benar membebaskan dirinya dari energi kutukan. Manusia yang memakai kekuatan ikatan untuk melarikan diri dari takdir telah menghancurkan takdir mereka. Terlebih lagi, ada juga bocah yang memiliki teknik manipulasi arwah kutukan, yaitu Geto Suguru. Tanpa sengaja, semua bagian selain Prison Realm telah terkumpul sendiri. Lalu, 6 tahun yang lalu, bahkan Prison Realm jatuh ke tangan Kenjaku. Megumi menanyakan, lalu apa gunanya melakukan Culling Game ini? Tengen mengatakan, ini adalah aklimatisasi dari proses asimilasi. Sekarang, bergabung dengan non-wadah Star Plasma itu bisa saja, tapi ada kemungkinan besar akan menjadi makhluk tak sempurna. Culling Game ini adalah sebuah ritual, memakai energi kutukan dari para player, dan batasan yang terhubung antara koloni untuk membawa manusia ke negeri nirvana. Aklimatisasi ini mungkin adalah untuk mempersiapkan proses saat bergabung dengan Tengen. Namun, untuk melakukan ritual itu dengan sukses seperti ini, Kenjaku harus menempatkan sumpah pengikat pada dirinya sendiri. Salah satunya adalah Kenjaku pasti tidak bisa menjadi master game dari Culling Game ini. Sayang sekali, ini merugikan bagi mereka semua. Karena walaupun mereka membunuh Kenjaku, permainan ini tidak akan berakhir. Selain semua para player mati atau semua player menolak ikut serta, lalu mati. Hingga saat itu, permainan ini tidak akan berakhir. Aturan yang mengatur permainan lanjutan hanyalah mencegah ritual dihentikan di tengah jalan. Megumi dan Yuta pun menyadari aturan poin ke-6 dari Culling Game. Tidak termasuk poin pribadi mereka, para player bisa memakai 100 poin untuk bernegosiasi dengan Game Master dan menambah peraturan untuk diberlakukan hingga akhir Culling Game. Yuta menyimpulkan mereka akan ikut ke dalam Culling Game dan menambah peraturan bagi Sumiki sehingga mereka yang tidak ingin berpartisipasi
bisa untuk pergi. Megumi lantas meminta untuk membahas pelepasan segel dari Gojo Sensei. Jika ada Gojo Sensei, dia pasti bisa menyelesaikan segalanya. Yuji dengan semangat meminta informasi dari Tengen, tetapi sebelum itu, Tengen meminta mereka menentukan siapa yang akan tinggal sebagai penjaga. Dengan cepat, Yuki dan Choso pun maju dan mengatakan mereka akan tinggal. Choso menjelaskan Yuji butuh Okotsu Yuta atau bantuan dari Yuki. Jika kamu Noritoshi atau Kenjaku akan datang menyerang Tengen, maka itulah alasan lain mengapa Choso tetap tinggal. Karena mengakhiri hidupnya adalah keberkatan bagi saudara-saudaranya. Yuki berkomentar bahwa ia masih harus berbicara dengan Tengen. Yuta pun menyetujuinya karena ia tidak ingin terpisah dari siapapun lagi. Tengen pun berterima kasih dan mengambil sesuatu. Ia mengatakan yang mereka butuhkan untuk membebaskan Gojo Satoru adalah bagian belakang dari Prison Realm. Megumi dan Yuji pun bingung dengan maksud bagian belakang Prison Realm. Yuki juga baru pertama kali mendengarnya. Menurut Tengen, sebelum ia ditemukan oleh Kenjaku, Prison Realm ada di luar perisainya. Sepertinya ada di luar negeri. Jadi, Tengen menyegel bagian belakangnya untuk menekan keberadaan bagian depan. Tapi sepertinya itu percuma saja. Gojo Satoru juga tersegel di balik pintu belakang ini. Mereka pun menanyakan, apakah mereka bisa langsung membuka Prison Realm yang dipegang oleh Tengen itu? Tengen menjawab, tidak. Yang diizinkan untuk membuka atau menutupnya masih tetap orang yang memiliki pintu depan atau Kenjaku. Jika mereka ingin membukanya secara paksa dari pintu belakang, mereka akan membutuhkan tombak terbalik surga yang mampu memaksa menutup semua teknik, atau tambang hitam yang mengacak dan membalas teknik balasan. Namun, tombak terbalik surga telah disegel atau dihancurkan oleh Gojo sendiri pada 11 tahun yang lalu. Dan tambang hitam itu telah dihapus total oleh Gojo sendiri pula setahun yang lalu. Saat itulah ketiga murid Gojo Sensei ini menjadi murka. Apa yang telah Gojo Sensei lakukan? Sebenarnya Gojo ini ngapain coba? Yuta juga menceritakan saat sedang mencari sisa-sisa tambang hitam di Afrika bersama Miguel. Megumi pun mengerti itulah alasan mengapa Yuta berada di luar negeri. Tapi ternyata itu perjalanan yang sia-sia. Karena sisa-sisa tambang hitam memang sudah tidak ada lagi di Afrika. Yuki pun memastikan pada Tengen apakah ada cara lain. Tengen membenarkannya. Salah satu player yang ikut serta pada permainan ini adalah shaman dari 1000 tahun yang lalu yang menyebut dirinya The Angel. Tekniknya adalah kemampuan untuk menetralkan semua teknik. Kita pun diperlihatkan seorang player calling game bernama Kurusuhana. Nah, minasan, apa yang akan terjadi selanjutnya terhadap para shaman dan para player calling game? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.